Saya mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dan kehidupan saya dan teman-teman semua. Terima kasih juga untuk setiap seksi kerohanian yang mempercayakan saya menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini. Tapi sebelum kita lanjut belajar firman Tuhan, tepuk kanan kiri kita semua katakan Tuhan Yesus baik. Kita hidup hanya karena anugerah Tuhan, amin. Agar tidak membuang-buang waktu, saya undang teman-teman semua, Bapak Ibu, membuka kitab kita yang terambil dari Kejadian pasal yang ke-26, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, dan dilanjutkan pada ayat yang ke-12 dan 13. Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai 6 dan dilanjutkan ayat 12 dan 13. Kita akan membacanya secara berbalas-balasan. Saya ayat yang ganjil dan Bapak Ibu saudara-saudara akan membacakan ayat yang ke-6. Yang sudah dapat katakan amin. Kejadian pasal yang ke-26 di bawah perikop Ishak di negeri orang Filistin. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu." Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat kepadanya keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajiban kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Lanjut pada ayat yang ke-12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan tempatnya menjadi kaya, bahkan ia amat kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Dan firman Tuhan, kata Tuhan Yesus, berbahagia setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan mau melakukan firman itu dalam hari lepas hari kehidupan kita. Berbicara mengenai Ishak di negeri orang Filistin, pada ayat yang pertama kita disambut dengan maka timbullah kelaparan negeri itu. Saya pada sore hari ini mengambil sebuah tema, sebuah pertanyaan bagi kita, bagaimana kita diberkati ketika masa krisis. Berbicara mengenai krisis, maka kita berbicara mengenai dua hal yang berbeda, yaitu krisis secara jasmani dan krisis secara rohani. Saudara dan saya tidak tahu masalah apa susah yang saudara dan saya alami. Saya mengetahui masalah saya sendiri dan saudara-saudari mengetahui masalah saudara sendiri. Krisis yang saya alami berbeda dengan apa yang orang di luar sana alami. Dan apa yang kita alami sekarang berbeda dengan apa yang Ishak alami pada hari itu. Berbicara mengenai krisis rohani berarti kita berbicara mengenai ketidakstabilan sebuah situasi yang membawa dampak buruk bagi iman dan percaya kita. Sedangkan kita berbicara mengenai krisis jasmani, maka kita berbicara mengenai ketidakstabilan ekonomi, politik, sosial, budaya yang lebih cenderung kepada sandang, pangan, dan papan. Kita dapat lihat pada ayat yang pertama ini apa yang sedang dialami Ishak. Apakah itu krisis secara rohani kah atau krisis secara jasmani? Kalau kita lihat dari ayat yang pertama, maka timbullah kelaparan. Kita dimulai dengan kata maka timbullah kelaparan negeri itu. Maka kita tahu bahwa ini lebih mengarah kepada krisis secara jasmani. Kalau sekarang Indonesia harga minyak goreng naik, tapi kita diberkati dengan banyak minyak goreng di sebelah, dan itu Tuhan baik. Amin. Amin. Krisis yang Ishak alami berbeda dengan krisis yang saya dan saudari alami. Banyak orang di luar sana juga mengalami krisis yang berbeda. Entah itu krisis secara rohani maupun krisis secara jasmani. Kalau kita ada dalam poin yang dua ini dalam kehidupan kita, ada dua-dua itu dalam kehidupan kita, berarti kita ada dalam tanda kutip.
kalau kita krisis secara jasmani, maka kita tidak boleh krisis secara rohani. Kita lebih cenderung khawatir krisis terhadap jasmani kehidupan kita. Apalagi kita sama-sama anak rantau dan anak asrama, kita lebih khawatir jika kita mengalami krisis secara jasmani. Kita kadang tidak sadar kita sudah jauh dari Tuhan, tidak membangun doa dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan jauh. Karena apa? Kita kadang melakukan ibadah hanya karena perintah belaka. Kita melakukan ibadah sebagai rutinitas saja, sehingga kita tidak sadar bahwa rohani kita, kerohanian saya dan saudara itu ada dalam tanda kutip. Kita terlalu tercengah-cengah, bagaimana saya menjalani hari besok, uang saya cukup atau enggak. Kita nggak khawatir Tuhan marah nggak ya kalau saya berbuat dosa. Kadang kita tidak memikirkan hal itu. Kita lebih memikirkan perkara-perkara duniawi. Karena ketika kita ada dalam situasi masalah, kita nggak lari sama Tuhan, tapi kita lari kepada hal-hal duniawi. Karena hal-hal duniawi lebih membawa sesuatu yang membuat kita kesenangan, senang. Tanpa kita sadari kita sudah melakukan hal itu. Banyak masalah tidak berdoa, tidak membaca firman Tuhan, scroll TikTok, buka HP. Tanpa kita sadari kita sudah masuk dalam ranah itu. Lalu bagaimana apa yang dilakukan Ishak pada hari itu? Kita balik kepada firman Tuhan. Kita bisa lihat bahwa Ishak mengalami masa sulit yang mana. Dan apa yang dilakukan Ishak pada saat itu? Ishak taat pada perintah Tuhan. Ishak pada saat masa kelaparan itu, saya nggak tahu kalau saya dan saudara ada di posisi Ishak pada saat itu, apa yang saudara dan saya lakukan? Menyerahkan. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi pada zaman Abraham. Pada pasal yang ke-20 sudah dijelaskan bahwa hal ini juga dirasakan oleh Abraham. Dan Ishak pada saat itu mau pergi ke Mesir, karena dia berpikir bahwa Abraham ayahnya pergi juga ke Mesir. Tapi apa yang dilakukan Tuhan kepada Ishak? Ishak pergi ke Gerar. Lalu ayat yang kedua, Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah engkau pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan padamu. Tadi tema kita adalah bagaimana kita diberkati di masa krisis atau masa sulit. Yang pertama adalah jangan sekali-kali kita meninggalkan Tuhan. Tadi di lagu pertama dan kedua, kita jangan tinggalkan Tuhan. Saya bersyukur pujian penyembahan luar biasa pada hari ini. Maka dari itu saya bilang, poin yang pertama adalah jangan sekali-kali kita meninggalkan Tuhan. Apapun situasi dan kondisi kita, jangan kita meninggalkan Tuhan. Tuhan memberi masalah kepada saya dan saudara berbeda porsi. Apa yang masalah saya rasakan hari ini berbeda dengan masalah yang saudara alami hari ini. Dan Tuhan memberi masalah kepada kita tidak melebihi kekuatan saya dan saudara. Tuhan tahu bagaimana Tuhan memberikan masalah kepada Ishak pada saat itu. Dan Tuhan tahu apakah dia mampu melewati hal itu. Tuhan tahu. Tinggal bagaimana saya dan saudara mengaplikasikan itu dalam kehidupan kita. Kalau Ishak saja bisa berpikir untuk pergi ke Mesir pada saat itu ketika masa kelaparan datang, maka kita harus berpikir, apa yang saya lakukan ke depannya. Saya yakin dan percaya juga ketika masa itu datang, Ishak membangun hubungan dengan Tuhan. Kenapa? Karena pada ayat yang kedua, Tuhan langsung menampakkan diri kepada Ishak. Tidak mungkin Tuhan menampakkan diri kalau Ishak tidak membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Tuhan menampakkan diri, jangan pergi ke Mesir, karena Tuhan tahu kekuatan Ishak sampai di titik apa. Dan saya yakin juga Tuhan menempatkan kita di sini. Tuhan tahu porsi kita seperti apa. Ketika kita dalam masalah kondisi situasi, masalah yang berbeda, yang
yang seperti tadi saya bilang bahwa dunia menawarkan banyak hal yang tidak kita pikirkan. Baik itu dari segi materi, kesehatan, banyak. Ketika kita sakit, dunia menawarkan pergi ke dukun. Tinggal bagaimana saya dan saudari melihat hal itu. Mau ikutkah atau mau berbalik sama Tuhan? Kita tidak ada uang, dunia menawarkan ambil uang orang. Kita mau melakukan hal itu kah? Atau kita mau berbalik sama Tuhan? Masalah yang kita alami, alangkah baiknya kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, jalan keluar yang saya alami ini akan bagaimana? Apa yang akan saya lakukan ketika masalah ini datang dalam kehidupan kita? Kita belakangan ini kurang lebih 3 tahun ini kita dilanda pandemi COVID dan membawa dampak yang tidak main-main bagi Indonesia dan bahkan untuk seluruh dunia. Ekonomi merosot, harga minyak saja bisa naik. Tanpa kita sadari, kita sebenarnya ada dalam titik itu, tapi Tuhan memelihara kehidupan kita. Makanya saya bilang sama saudara bahwa jangan kita sekali-kali datang sama Tuhan hanya karena rutinitas. Tapi datang sama Tuhan itu karena kamu punya rasa tanggung jawab, berterima kasih, bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita ada masalah tapi kita pergi kafe, dugem, yang kita tidak sadar kita sudah ada dalam porsi kenikmatan duniawi. Apa yang Ishak lakukan, kita dapat mencontohkan itu dalam kehidupan kita, saudara-saudari. Ishak yang awalnya mau pergi ke Mesir, tapi Tuhan menampakkan diri dan dia tinggal menetap di Gerar. Itu semua karena ada maksud dan tujuan Tuhan. Tuhan menaruh dia di situ, ada maksud dan tujuan. Ketika dalam masalah ini, dia tidak sekali-sekali meninggalkan Tuhan. Dia yakin bahwa Allah yang saya sembah, Allah yang saya cinta, Allah yang saya sayangi pasti memberikan jalan keluar. Kalau Ishak bisa berpikir seperti itu, lalu bagaimana dengan kita anak-anak Tuhan tempat ini? Jangan sampai kita setiap pagi, doa pagi, wisdom pagi, hanya karena takut cuci piring. Hal itu, paradigma itu harus kita buang jauh-jauh. Sapa dulu kiri kanan, jangan tegang. Kita terlalu serius dengan keadaan yang ada sehingga nanti kalau terlalu tegang, senyum dulu kiri kanan. Jangan sampai kita terlalu tegang dan ada hal yang tidak kita inginkan. Bagaimana Ishak melalui hal itu? Dia tidak meninggalkan Tuhan ketika masa sulit itu datang. Saya yakin situasi pada saat itu bukan situasi yang sepele, bukan situasi yang gampangan saja. Sampai dia pergi dari tanah kanan ke mau beranjak ke Mesir, berarti di tempat yang dia tempatkan pada saat itu tidak sedang baik-baik saja. Makanya bagaimana kalau kita tidak baik-baik saja pada saat itu? Pasti pikiran kita kemana-mana. Pikiran kita, oh saya gimana kalau saya nggak makan? Gimana kalau saya nggak punya uang? Ishak tidak memikirkan hal itu. Memang dia memikirkan hal itu, tapi pikiran itu tidak melingkupi setiap kehidupan dia. Dia memikirkan lebih kepada Tuhan, apa jalan keluar bagi saya? Jangan sampai saya dan saudara terlalu memikirkan, Tuhan, hari ini saya makan apa sampai nanti jatuh sakit. Kita berdoa sama Tuhan, bangun hubungan sama Tuhan ketika kita dalam masalah. Apalagi kakak semester mungkin yang bentar lagi akan selesai, pasti mau berpikir, setelah ini saya kemana? Ada yang semester 4 PK, Tuhan, saya tempatkan di mana?
kita tidak usah mempertanyakan hal itu. Tinggal bagaimana kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Ketika kita membangun hubungan yang baik sama Tuhan, kita tidak meninggalkan Tuhan dalam situasi apapun, maka Tuhan akan memberi hal yang terbaik juga bagi kita. Amin. Amin. Itu poin yang pertama. Lalu apa poin kedua? Tinggallah di negeri sebagai orang asing. Itu firman Tuhan pada ayat yang ketiga. Poin yang kedua saya ambil bahwa tinggallah di tempat yang Tuhan tempatkan bagi saya dan saudara. Dalam pikiran kita mungkin tidak berpikir untuk ada tempat ini. Tapi kita harus tinggal di tempat yang Tuhan tempatkan. Sama seperti yang saya tadi bilang, kakak semester habis ini mau kemana? Bangun hubungan sama Tuhan. Ketika Tuhan sudah menempatkan teman-teman, kakak-kakak semua, gimana kita bisa yakin kalau ini tempat yang Tuhan kasih? Ya bangun hubungan yang baik sama Tuhan. Jangan kita ditempatkan ke Kalimantan, terus karena budaya, kultur yang berbeda, bingung. Lebih dengar pendapat teman-teman. Jangan sekali-sekali kalian menanyakan hal itu kepada teman-teman. Memang benar, ada yang istilahnya kakak rohani, bapak rohani. Mereka memang pasti menuntut kita lebih tanya sama Tuhan. Jangan sampai kita diutus gini, kita tidak menerima kondisi risiko yang ada di tempat itu. Karena ketika kita sudah yakin kita bangun hubungan sama Tuhan dan hubungan kita itu baik sama Tuhan, ketika kita ditempatkan, Tuhan pasti tahu porsi saya seperti ini. Kamu ditempatkan di sini karena kamu punya porsi ini. Baik lebih kurang kondisi tempat itu, ya kamu terima. Seperti yang saya kemarin, beberapa minggu kemarin, teman-teman semua pasti tahu ketika saya ke Solo dan saya kaget kondisinya seperti ini. Yang ada dalam paradigma saya bahwa hanya panti di situ. Tapi apa yang terjadi? Di situ ada bukan saja panti, tapi itu tidak menutup bahwa oh kamu nggak berhak di situ, bukan. Tapi ketika teman-teman saya ditempatkan di sana, mereka udah tahu, oh ini tempat dari yang Tuhan kasih lewat kampus. Kampus ini lembaga yang Tuhan dirikan. Berarti Tuhan juga tahu kenapa saya ditempatkan seperti ini. Jangan kita sekali-sekali berpikir bahwa saya PKL mau yang enak-enak. Saya tidak, teman-teman. Semua tempat yang kita tinggal pasti ada baik buruknya. Tidak akan ada yang namanya baik saja. Kalau baik-baik saja, mulus-mulus saja, kita nggak akan dewasa. Kalau hidup saya dan saudara baik-baik saja, tidak ada yang namanya sakit, mungkin teman-teman nggak akan panggil Tuhan. Kalau kita ada masalah, kalau kita hidup baik-baik saja dan tidak ada masalah, saya rasa tidak akan panggil Tuhan. Masalah datang dalam kehidupan kita untuk mendewasakan kita, membangun kerohanian kita agar lebih dekat sama Tuhan. Jangan masalah datang, kerohanian kita makin merosot. Apa yang Ishak lakukan pada saat itu, dia mendengar suara Tuhan. Dia tinggal di tempat sebagai orang asing. Teman-teman lihat, dia tinggal di Gerar. Dia di sini tulis bahwa dia tinggal sebagai orang asing. Saya dan saudara juga menjadi orang asing di Jakarta, bukan? Meskipun kita ada dalam satu kata negara Indonesia, tapi ketika saya dan saudara dari Nias, dari Kupang, dari Ambon, kita menjadi orang asing di tempat ini tanpa kita sadari kita adalah orang asing. Karena situasi kita, kondisi lingkungan tempat ini berbeda dengan apa yang kita rasakan di kampung. Ketika ada orang yang berhasil di Jakarta, maka dia sudah tinggal di tempat yang Tuhan tempatkan. Kenapa dia bisa yakin? Oh, kenapa saya bisa yakin saya ditempatkan di SNT Hamid? Ya itu dari Tuhan. Pasti teman-teman berpikir, kenapa saya di sini? Pikiran itu harus buang jauh-jauh. Ya kalau memang dunia menawarkan hal yang banyak, miliaran atau banyak yang dunia tawarkan,
Tapi ketika kita di sini bersyukur dan berterima kasih untuk semua apa yang Tuhan proses dalam kehidupan kita, maka kita akan lebih besar daripada dunia ini. Bukan maksudnya, oh saya akan menjadi raksasa, bukan. Tapi di sini kita dibentuk kerohanian kita, jasmani kita. Kita harus jangan sampai kita mengejar kejasmanian kita lebih daripada kerohanian kita. Karena ketika kalau kita punya banyak harta, tapi kita tidak takut sama Tuhan, pasti setiap hari saya cuma, oh mobil saya mau taruh di mana ya? Tapi ketika kita yakin bahwa Tuhan memelihara kehidupan kita dan kita tidak terlalu mengejar hal duniawi, dan kita mengejar perkenanan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara, maka Tuhan akan memberkati kita. Tuhan tempatkan saya dan saudara berbeda dengan Tuhan tempatkan Ishak pada saat itu. Jangan langsung bilang, Kak, tapi Ishak di situ diberkati banyak. Nanti kita lihat di ayat selanjutnya sampai 100 kali lipat. Tapi kok saya di tempat ini nggak diberkati 100 kali lipat? Hei, berbeda kondisi kalian pada saat itu dan saat ini. Jangan berpikir contoh Riman BKL di Nias, jangan di Medan lah. Ingat bahwa Papua. oh, karena lu bilang pasti akan diberkati 100 kali lipat. Kalau pikiran itu terus ada dalam pikiran Riman, maka PKL akan gagal karena mengharapkan berkat dari Tuhan saja, tidak mau menjalani situasi pada saat itu. Maka dari itu teman-teman, ketika kita sudah yakin bahwa oh tempat yang saya tempatkan sekarang adalah tempat yang dari Tuhan, maka kita harus yakin juga bahwa penyertaan Tuhan selalu ada bagi orang yang melakukan hal ini. Tuhan dapat menggunakan siapa saja untuk menolong saya dan saudara, meskipun itu musuh sekalipun. Hal yang paling real dalam kehidupan yang saya pikir bahwa ketika kita membenci seseorang, pasti suatu saat kita akan membutuhkan orang itu. Karena kita adalah makhluk sosial yang hidup bergantung sama orang lain. Kalau kita egois dengan kehidupan kita bahwa saya bisa melakukan hidup saya sendiri, coba pergi tinggal di hutan sendirilah, atau tinggal di lautan sendiri. Bertahan gak Kalius? Makan ikan. Antara makan ikan setiap hari dan dimakan ikan pada saat itu saya tidak tahu. Bagaimana kita bisa yakin bahwa tempat yang kita tempatkan adalah yang dari Tuhan? Kita peka sama suara Tuhan. Hamba Tuhan harus peka. Bukan peka hanya kepada pacar. Menjadi anak Tuhan harus peka. Tidak apa-apa cowok peka terhadap cowok. Yang penting tidak melebihi batas. Kalau kita di sini dilarang berpacaran, tapi kita harus peka. Jangan teman kita sakit, ya biarin. Hamba Tuhan harus peka. Saya selalu banget sama Kalis. Bukan karena dia peka terhadap saya, bukan. Kalian bayangin, kalau kalian kuliah saja, pakaian jemur, dia angkat loh. Peka, pertama. Kepekaan Kalius harus kita belajar. Dari hal-hal kecil itu kita tidak nilai, tapi Tuhan perhitungkan setiap apa yang kita lakukan. Saya sampai kadang, gimana ya jadi Kalius yang peka seperti itu? Hanger saja dia angkat. Iya benar. Saya nggak tahu kalau teman-teman lewat dan sorry maaf, celana dalam jatuh, mungkin teman-teman nggak akan angkat karena berpikir itu bukan punya saya. Tapi apa yang dilakukan Kalius, kita harus belajar. Hamba Tuhan harus peka. Amin. Amin. Katakan kiri kanan, hamba Tuhan harus peka.
Jangan kita menjadi hamba Tuhan yang peka karena situasi yang senang saja. Teman ulang tahun kemarin, ada teman-teman yang kakak semester yang ulang tahun, dan kita tuh tidak mengharuskan membawa kue yang mahal, membawa hadiah yang mungkin dari SNM atau Louis Vuitton. Tidak. Yang penting kita kasih ucapan. Kita peka terhadap situasi yang mereka lakukan, situasi yang mereka alami pada saat itu. Jangan sampai ada yang ulang tahun tapi tidak ada yang ngucapin. Pasti dia berpikir, kok saya gini ya? Kadang orang teman-teman saya ulang tahun, saya yang paling maju nomor 1. Tapi ketika saya ulang tahun, nggak ada yang ngucapin. Tanpa kita sadari pasti ada teman-teman yang berpikir seperti itu. Dan entah ada di antara kita yang seperti itu, saya nggak tahu. Kita harus mengasihi teman-teman kita jangan kita mengasihi hanya karena dia punya sesuatu yang kita butuhkan atau sesuatu yang kita mau dari dia. Tidak. Kepekaan bukan hanya mengenai materi, tapi ketika kepekaan yang paling luar biasa, yang paling saya salut adalah ketika teman menyakiti kita, tapi kita bawa dalam doa. Saya tidak tahu teman-teman dan saya sudah melakukan hal itu, saya tidak tahu. Tanya sama diri sendiri. Ketika contohlah saya melukai hati Kalius atau membuat Kalius marah, saya nggak tahu Kalius nanti berdoa untuk saya. Tuh, pasti kalau Kalius, tapi saya yakin pasti Kalius berdoa sih, karena tingkat kepekaan Kalius kalau 1 sampai 10 mungkin 9,5 kali. Sampai sekarang saya berpikir, gimana ya? Kalau nanti Kalius nggak angkat pakaian-pakaian pada saat itu, mungkin akan bau, basah, dan kita mungkin teman-teman yang stok bajunya kosong, ya pasti akan telanjang pada saat itu. Maka dari itu kita harus peka sama suara Tuhan. Sama seperti yang Ishak lakukan pada saat itu. Dia peka terhadap suara Tuhan. Apakah dia pergi dari Gerar dan meninggalkan Gerar, atau dia pergi ke Mesir dan atau berbalik ke tanah Kanaan? Tidak. Dia menetap di Gerar sebagai orang asing. Pasti dalam pikiran Ishak, gimana ya saya bisa menjadi orang asing, tidak ada keluarga di tempat itu? Bagaimana saya bisa hidup? Bagaimana saya bisa bertahan selama saya hidup? Seperti Pak Jun khotbah di GKB bahwa anak Tuhan tadi Yesus mengutus ke-12 murid. Di situ tidak, anak Tuhan itu pasti diberi apapun yang menjadi kebutuhan kita, karena kalau kita diutus, kalau kita baca di dalam kitab Matius, tidak harus membawa pakaian, emas. Tapi ketika kita yakin bahwa oh ini dari Tuhan, maka segala sesuatu akan Tuhan sediakan. Jangan sampai karena kakak semester banyak yang bersaksi tentang PKL, maka anak-anak semester 4, gimana ya saya PKL nanti? Saya kadang jangan berpikir seperti itu, karena ketika kita berpikir seperti itu, ketakutan akan menjadi lebih merosot dalam kehidupan kita, karena kita sebelum melangkah, mau maju satu langkah, orang udah bilang jangan ke situ, di situ susah. Di situ gini gitu, nggak diberi makan, nggak diberi bekal. Jangan teman-teman. Kalau kita sudah berpikir jauh seperti itu, maka satu langkah pun tidak akan kita injak. Kita akan stuck di tempat. Makanya saya selalu bilang ke Riman atau yang semester 4 bahwa kalian kalau dilupakan PKL di mana saja, pasti baik buruknya itu ada. Jangan kita mau baik-baiknya saja. Suami istri saja harus menerima kekurangan loh. Kekurangan setiap pasangan harus terima. Meskipun belum menikah. Pacaran saja harus terima kekurangan pasangan loh. Apalagi pelayanan. Jadi itu poin yang kedua. Tinggallah di tempat yang Tuhan tempatkan saya dan saudara. Tidak usah khawatir apapun yang
akan kita lalui ke depan. Tapi kalau itu semua dari Tuhan, kita bekas sama suara Tuhan, maka semua segala sesuatu akan diberkati Tuhan. Amin. Amin. Poin yang ketiga, kita menabur di tempat yang Tuhan percayakan. Berbicara menabur bukan seperti buang air dari lantai 4 ke lantai 1, bukan. Tapi bagaimana iman kita ketika kita mau menabur sama seperti Ishak lakukan. Teman-teman kalau baca dari ayat selanjutnya 7 sampai 11, ada hal yang Ishak lakukan sampai dia membohongi kalau Ribka itu bukan istrinya, tapi saudaranya. Itu bukan situasi yang gampang untuk menyangkal hal seperti itu. Coba kalau kalian pacaran atau siapa karena berpacaran terus menyangkal di depan teman-teman, itu bukan pacaran, putus jam itu. Bukan begitu kah? Siapa yang berani menyangkal kalau udah pacaran 3-4 tahun terus menyangkal kamu enggak? Kalau ditanya, enggak, saya bukan pacarnya, saya cuma teman biasa. Itu bestie. Hey, kamu tidak mensyukuri apa yang sedang kamu lakukan. No. Ketika hal itu kita lakukan, seseorang pasti punya baik buruknya. Ishak melakukan hal seperti itu pada saat itu karena dia punya tujuan. Dia takut kalau saya mengaku kalau dia istri saya, maka saya akan mengalami hal seperti apa. Ishak berbohong, iya, tapi Tuhan memperlihatkan kepada Abimelek lewat mimpi, lewat menampakkan Tuhan kepada Abimelek bahwa jangan. Firman Tuhan di ayat yang ke-7 gini, ketika orang-orang tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah Ishak, dia saudaraku. Sebab ia takut mengatakan ia istriku karena pikirnya jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab Ribka elok parasnya. Bukan Ribka yang lagi PKL. Bukan. Oh, nanti sebentar lagi. Di sini tulis bahwa Ribka elok parasnya. Dia saking takutnya dia bohong loh sama orang di situ. Anak cantik. Jadi jangan sampai kita melakukan hal yang sama ketika saya tidak mengakui dia sebagai pasangan hidup saya. Kamu tidak mensyukuri dia berarti yang tidak diakui itu ya udah pergi jauh-jauh. Siapa juga yang mau hidup tanpa diakui? Saksinya tulis itu. Saksinya di hati. Emang saya dan saudara tidak mau diakui. Kalian sekolah di tempat ini tapi Pak Jun tidak mengakui kalian sebagai mahasiswa, mau? Tidak kan? Mau menabur seperti Ishak, maka kita harus punya iman yang berkenan kepada Tuhan. Jangan kita punya iman yang setengah-setengah kering, setengah-setengah basah atau apa itu som-som kuku. Oh. Yang kita punya iman seperti itu. Ishak tidak memiliki tanah atau sepetak rumah pun untuk berdiam diri di Gerar. Dia menjadi orang asing, sama seperti saya dan saudara. Tapi kita di sini dari kampung sampai sini ya udah ditempatkan di sini. Meskipun tidak punya lapak tanah 1 meter di Jakarta pun, tapi kita sudah ditempatkan di sini. Berbeda dengan Ishak pada saat itu. Dia pergi hanya karena iman loh. Makanya itu kita harus berangkat juga di tempat ini dengan iman. Ketika kita nanti lulus atau kita ditempatkan PKL, berangkat dengan iman. Bukan iman yang ini. Saya kira Tapi iman percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Ketika kita berani menabur di tempat yang Tuhan percayakan, apa yang kita dapat? Ketika kita sudah yakin, kita tidak meninggalkan Tuhan dalam situasi apapun, dan kita yakin tempat yang kita tempatkan adalah tempat yang dari Tuhan, dan kita menabur di tempat yang Tuhan percayakan kepada kita, apa yang kita dapat? Di ayat 12, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan ia lama kian kaya,
sehingga ia menjadi kaya. Saya dan saudara tidak berpikir untuk sekolah tempat ini tidak menjadi kaya. Pernah ada yang bilang bahwa kalau kamu dari tempat ini terus berpikir saya keluar dari tempat ini menjadi orang yang kaya, maka Anda berada dalam tempat yang salah. Kalau kita hidup terus berpikir saya tempat ini, maka saya akan mendapat 100 kali lipat uang 50.000. Maka pikiran itu harus kita buang jauh-jauh. Karena berbicara tentang pelayanan, maka kita berbicara mengenai hati kita. Kita harus melakukan segala sesuatu dengan hati. Dari hati. Karena kita harus tahu bagaimana perasaan kita kalau kita ditolak atau tidak diakui. Seperti yang tadi saya bilang bahwa harus peka terhadap suara Tuhan. Kita menjadi anak Tuhan, jangan khawatir apapun situasi langkah kehidupan kita ke depan, jangan sampai ketakutan, kecemasan, kekhawatiran menjadi bagian dalam kehidupan kita. Pesan saya bagi teman-teman semua, bagi kakak semester, bagi siapapun tempat ini, ada semester yang mungkin PKL atau yang nanti weekend. Ketika kita ditempatkan di mana saja, kita berangkat dengan iman. Amin. Bukan dengan iman, iman percaya kepada Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan pada sore hari ini. Dan firman yang saya sampaikan dapat memberkati kita semua, mengajarkan kita agar kita mempunyai iman seperti Ishak. Meskipun dia berdiam dan menempatkan diri di tanah orang asing, tapi dia selalu mengenalkan Tuhan. Apa bedanya dengan kita harus menjadi anak Tuhan yang mengenalkan Tuhan di setiap situasi. Kita harus bangun hubungan yang baik dengan Tuhan agar kita diberkati dengan cara Tuhan. Amin. Saya undang tim musik dan teman pelayanan maju ke depan.